Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 13 untuk menyampaikan materi terkait mata kuliah pengantar imunologi yang kami beri judul Mekanisme Efektor Pertahanan Imunitas yang dimediasi sel T. Untuk kelompok kami terdiri dari Imada Makfiro, Muhammad Jafar, Kesya Latifa, Regina Arisanti, dan Ikhwanuddin Alamsyah. Untuk organnya ini terdiri dari T-sel, T-sel efektor CD4+, T-sel helper 1, T-sel helper 2, dan T-sel helper 17. Untuk T-sel ini yang dimana dapat dibentuk dari susum tulang dan pematangannya itu berada di timus. Selanjutnya mempunyai pertanda permukaan yang dimana dapat membedakan dengan sel B. Selanjutnya ini mempunyai tanda CD yang dimaksud ini dalam cluster differentiation yang mempunyai dalam berbagai fase pertumbuhan. Selanjutnya ini mempunyai petanda fungsional yang dimana berada di kontanavalin A dan pitohemagglutinin. Untuk T-sel ini terdapat berbagai jenis-jenis yang pertama ini ada T-sel efektor CD4+, T-sel helper 1, T-sel helper 2, dan T-sel helper 17. Untuk fungsi dari T-sel, yang pertama membantu sel B dalam memproduksi antibodi. Yang kedua, mengenal dan menghancurkannya sel yang terinfeksi virus. Selanjutnya, mengaktifkan makrofag dalam fagositosis dan mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Untuk mekanisme dari sel T, yang pertama ini akan ada namanya itu pengenalan antigen, yang dimana dimulai ketika sel dendrit menangkap patogen seperti virus atau bakteri. Sel dendrit menghancurkan patogen ini dan menyajikan fragmen-fragmen dari patogen tersebut pada permukaannya. Setelah sel dendrit bergerak ke daerah limfofit, di mana mereka bertemu dengan sel T yang memiliki TCR yang sesuai dengan fragmen antigen yang ditampilkan oleh sel dendrit. Ketika TCR pada sel T mendeteksi antigen yang cocok, maka akan terjadinya aktivitas sel T. Selanjutnya ini memasuki tahap di proliferisasi, yang dimana ini sel T yang diaktifkan mulai berkembang biak secara cepat melalui pembelahan sel, yang dimana akan menghasilkan populasi sel T yang lebih besar untuk meningkatkan respon kekebalan tubuh. Selanjutnya ini diferensiasi, yang dimana proses ini berada di saat sel T berkembang menjadi jenis-jenis tertentu yang memiliki fungsi khusus dalam kekebalan tubuh seperti sel T sitotoksik, terus sel T CD4+, sel T regulator, dan sel T efektor. Untuk setelah dari diferensiasi akan memasuki tahap sel T memori, yang dimana beberapa sel T yang diaktifkan sudah berkembang, maka akan menjadi sel T memori. Untuk sel T ini memiliki kemampuan untuk mengenali patogen yang sama jika menyerang tubuh lagi di masa depan dan juga mempercepat respon kekebalan tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sel T efektor CD4+. Nah, sel T efektor CD4+ ini merupakan molekul pada permukaan sel yang ditemukan pada sel T helper. Nah, sel ini merupakan tipe sel dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Sel ini juga memiliki beberapa fungsi yang mana secara umum dan secara keseluruhan memainkan peran sentral dalam semua respon imun adaptif. Kemudian sel ini juga akan mengkoordinasikan pengendalian dan pembersihan patogen oleh semua sel imun dan sel stroma lokal. Nah, sel T efektor CD4+ ini akan diaktifkan dan kemudian akan merangsang sel-sel efektor lainnya dan berkolaborasi dengan sel B untuk memproduksi antibodi. Berikut adalah mekanisme kerja dari sel T efektor CD4+. Nah, pertama akan terjadi pengenalan antigen, di mana sel T efektor CD4+ ini akan diaktifkan saat mereka terpapar dengan antigen spesifik. Nah, antigen spesifik ini mungkin berasal dari patogen seperti bakteri, virus, atau fungi. Kemudian akan terlaksana pengikatan dengan antigen presenting cell atau APC. Nah, di mana sel T efektor CD4+ ini akan berinteraksi dengan sel yang disebut dengan sel dendritik atau makrofag, yang mana sel ini berfungsi sebagai antigen presenting cell atau APC.
Kemudian molekul MHC atau majohistocompatibility complex pada APC akan membawa dan mempresentasikan fragmen antigen kepada sel T efektor CD14. Kemudian dilanjutkan dengan pengaktifasian, di mana pengikatan antara MHC dan reseptor sel T pada sel T efektor CD4+ menyebabkan pengaktifasian sel tersebut. Nah, proses ini melibatkan berbagai sinyal intraseluler dan perubahan dalam sel T tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sekresi sitosin, di mana sel T efektor CD4+ akan mulai melepaskan sitokin, yang merupakan molekul sinyal yang berperan dalam mengatur respon kekebalan tubuh. Beberapa contoh dari sitokin yang dilepaskan termasuk interferon gamma atau IFN gamma, interleukin 2 atau IL-2, dan interleukin 4 atau IL-4. Kemudian akan dilanjutkan dengan aktivasi sel B, di mana sel T efektor CD4+ akan berinteraksi dengan sel B yang merupakan jenis sel lain dalam sistem kekebalan tubuh. Reaksi ini akan membantu aktivasi dan diferensiasi sel B menjadi sel plasma yang dapat memproduksi antibodi. Kemudian akan dilanjutkan dengan aktivasi sel T sitotoksik atau CD8+. Nah, sel T efektor CD4+ juga dapat merangsang sel T sitotoksik untuk melibatkan diri dalam respon kekebalan tubuh. Sel T sitotoksik ini memiliki peran penting dalam membunuh sel-sel yang terinfeksi. Terakhir yaitu ada koordinasi respon imun, di mana sel T efektor CD4+ ini berfungsi sebagai pengatur sentral dalam koordinasi respon kekebalan tubuh. Mereka juga membantu mengarahkan dan mengkoordinasikan aktivasi sel-sel kekebalan tubuh lainnya dan memastikan respon yang efisien terhadap infeksi. Kemudian yaitu T-cell helper 1. T-cell helper 1 merupakan sel yang dihasilkan oleh respon imun terhadap infeksi intraseluler oleh bakteri dan virus, serta berperan penting dalam autoimun dan inflamasi kronis. Fungsi dari T-cell helper 1 yaitu mengaktifasi sel fagositosis, menghasilkan sitokin interferon gamma yang berperan dalam aktivasi makrofag, kemudian interleukin 2 yaitu untuk mempromosikan pertumbuhan dan diferensial T-cell, dan tumor necrosis faktor alfa yang berfungsi sebagai pengatur respon inflamasi serta meningkatkan emulsi 1 dan emulsi 2. Kemudian mekanisme T-cell helper 1. Yang pertama yaitu ketika MHC terhubung dengan MHC2 dan T-cell, kemudian terdapat interleukin 12 sebagai sinyal, T-cell tersebut akan berubah menjadi Th1. Ketika sudah berubah menjadi Th1, maka Th1 akan mengekspresikan interferon gamma yang berperan dalam aktivasi makrofag, sehingga sel yang terinfeksi dapat teridentifikasi dan terfagositosis. Kemudian Th1 juga mensekresikan CD40L yang berperan dalam meningkatkan ekspresi interferon gamma, yang merupakan sinyal biokimia pembentuk spesies oksigen reaktif RAS dan oksidasi nitrat, dan aktivasi protease lisosom. Selanjutnya yaitu T-cell helper 2. Sel TH2 merupakan limfosit penting yang menghasilkan respon imun terhadap infeksi parasit ekstraseluler seperti cacing. Sel TH2 juga bertanggung jawab atas perkembangan beberapa penyakit influenza, asma, dan juga alergi. Perbedaannya dengan TH1, kalau TH2 itu menghasilkan respon imun terhadap parasit yang hidup di luar sel. Selanjutnya untuk fungsi T-cell helper 2 itu yang pertama sebagai mediator reaksi alergi dan pertahanan infeksi terhadap parasit, terus interleukin 4 dan interleukin 13 untuk menekan aktivasi mikrofag, dan interleukin 5 untuk mengaktifasi eosinofil. Kemudian dalam produksi T-cell helper 2 yaitu sel dendritik dan CD4 T-cell mensekresikan sitokin dengan melibatkan GATA3 dan STAT6 yang akan menghasilkan sel TH2. Selanjutnya ada T-cell helper 17 atau sel T helper 17 atau TH17 yang memiliki peran krusial dalam mengatur respon imun untuk melawan infeksi jamur dan patogen ekstraseluler, termasuk bakteri ekstraseluler yang tidak efektif ditangani oleh sel TH1 dan TH2.
Produksi TH17 dikontrol oleh kombinasi sitokin dengan faktor transkripsi. TH17 umumnya berperan dalam penyakit autoimun. TH17 dapat mensekresi beberapa sitokin, diantaranya adalah interleukin 17 atau IL-17 dan interleukin 22 atau IL-22. Nah, sel TH17 ini pertama kali diidentifikasi pada 2005, di mana sebelumnya Mossman dan Kaufman mengusulkan agar sel TCD4+ berdiferensiasi menjadi dua subset dengan fungsi timbal balik dan pola sekresi sitokin yang disebut TH1 dan TH2. Nah, kemudian pada 2005 baru subset sel T ketiga ini diidentifikasi dan dikenal sebagai sel TH17. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang beberapa sitokin yang dihasilkan oleh sel TH17, yaitu diantaranya interleukin 17 atau IL-17 dan interleukin 22 atau IL-22. Nah, sel TH17 ini menghasilkan 6 jenis interleukin 17 atau IL-17, yaitu ada IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E, dan IL-17F. Namun di antara interleukin tersebut, IL-17A lah yang paling banyak diproduksi oleh sel TH17. Kemudian sel TH17, terutama IL-17A, berperan untuk menstimulasi produksi kemokin dari sel lain. Kemokin ini merupakan subfamili sitokin yang memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan perekrutan dan aktivasi leukosit. Nah, kemokin yang diproduksi oleh IL-17A dapat memicu terjadinya proses granulopoiesis, yaitu pembentukan leukosit berjenis granulosit yang terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian ada IL-22. IL-22 ini berperan dalam meningkatkan integritas epitel membran sel, terutama pada jaringan epitel di usus, paru-paru, dan kulit. Selain itu, IL-22 akan menstimulasi pertumbuhan dan perbaikan sel-sel, terutama di area-area yang terkena infeksi atau peradangan. Bersama dengan IL-17, IL-22 ini akan memproduksi defensin, yaitu senyawa antibakteri yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Dan terakhir, IL-22 ini juga berkolaborasi dengan IL-17 dalam merangsang produksi antimikrobial peptida atau AMPS yang memiliki aktivitas antimikroba dan dapat melawan bakteri. Berikutnya ada proses produksi dari sel TH17, di mana yang pertama akan terjadi aktivasi sel T-naif oleh antigen spesifik dari jamur atau bakteri ekstraseluler yang dikenali oleh sel dendritik. Nah, yang kemudian, sel dendritik ini dengan imunitas bawaannya akan menghasilkan IL-6 atau isoleukin 6 dan transforming growth factor beta atau TGF-B. Kemudian IL-6 dan TGF-beta akan bergabung dengan sel TCD4 plus naif untuk berdiferensiasi dan berkembang biak. Nah, diferensiasi dari sel TH17 ini dikendalikan oleh faktor transkripsi, khususnya faktor transkripsi ROR gamma dan STAT3. Reaksi pengikatan IL-6 dengan reseptor sel T spesifik akan menghasilkan gen ROR gamma T sebagai sinyal pembentukan molekul ROR gamma T yang dapat menghasilkan sel TH17. Setelah sel TH17 berdiferensiasi, kemudian sel TH17 ini akan mensekresikan IL-17 dan IL-22. Berikutnya ada referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi mengenai mekanisme efektor pertahanan imunitas yang dimediasi oleh sel T. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai mekanisme efektor pertahanan imunitas yang dimediasi oleh sel T. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.